بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Khamis 16 bulan Rajab 1443 Hijriah, bertepatan 16 Februari 2022. Alhamdulillah kita sehat walafiat, dapat berkumpul kembali bersama di Masjid An-Nur. Kajian rutin tiap Rabu malam, malam Kamis, dan tiap Jumat malam, malam Sabtu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu ilmu yang bermanfaat kepada kita, sehingga dapat untuk kita amalkan dan dapat untuk kita sebarkan, untuk kita sampaikan kepada saudara-saudara kita. Jamaah sekalian rahimakumullah, malam ini masih ulun meneruskan tema kajian subuh tadi di Masjid Al-Jihad tentang 4 macam fungsi Al-Quran. Al-Quran itu harus difungsikan 4 macam dalam setiap diri manusia, dalam setiap manusia, setiap orang manusia. Jika mampu memfungsikan 4 macam Al-Quran, maka dijamin kita selamat dunia dan akhirat. Allah sebutkan di dalam surah Yunus ayat 57. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izah, telah datang kepadamu mau'izah. Mau'izah itu pelajaran. Pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Mau'izatun min rabbikum. Apa pelajaran dari Allah itu? Al-Qur'an. Dan ini fungsi pertama Al-Qur'an. Jadikan pelajaran bagi kita. Wasyifa'ul lima fis sudur. Al-Quran itu obat hati kita, obat hati manusia. Wahudan, fungsi yang ketiga, jadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Warahmatul lil mu'minin, dan jadikan Al-Quran itu rahmat bagi semua orang yang beriman. Jamaah sekalian rahimakumullah, Al-Quran adalah kitabullah yang tidak sedikit pun kita ragukan. Ya, ibu-ibu di atas, oh ibu-ibu, stop dulu diskusinya, kita sedang kajian. Ujar Imam Hasanul Basri, idza jalasa fakun ala an tasma'a kharsa minka alai at-takul. Apabila engkau duduk dalam suatu majelis, menjadilah pendengar yang baik. Menjadilah pendengar
yang baik dengan apa yang disampaikan. Wa ta'lam husnul istima' kama tata'allamu husnul qaul, kata beliau. Dan belajarlah menjadi pendengar yang baik sebagaimana kamu belajar menjadi pembicara yang baik. Wala taqta'ala hadin haditsah, dan jangan kamu potong pembicaraan seseorang. Apabila orang sedang berbicara, jangan dipotong. Al-Quran menyebutkan yang senang memotong pembicaraan itu orang Yahudi dalam Al-Quran. Jadi jika kita berada dalam satu majelis, belajarlah kita menjadi pendengar yang baik. Sebagaimana kita belajar menjadi pembicara yang baik. Dan ini menjadikan majelis kita majelis yang diberkati. Ilmu yang didapat ilmu yang bermanfaat. Ya, ibu-ibu siaplah, kita teruskan. Nah, itu. Pina kancang di atas, penderannya daripada di bawah. Padahal kalau sholat ibu-ibu kan boleh menyaring kan? Laki-laki boleh menyaring. Berapa fungsi Al-Quran ibu-ibu? 4 macam. Allah menyuruh agar kita memfungsikan Al-Quran itu 4 macam dalam diri kita. Kajian ini sudah kita bahas pagi tadi. Tapi ada beberapa hal yang ingin ulun lengkapi pada kajian malam ini. Terutama ingin ulun rujuk. Ternyata pagi tadi ulun salah menyebutkan khalifah yang menghukum Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Pada saat Imam Ahmad fokus pada pendiriannya, Al-Quran itu kalamullah, bukan Al-Quran itu adalah makhluk. Sebagaimana khalifah Al-Ma'mun. Nah, ulun memadahkan pagi tadi Al-Wasik. Minta maaf lah. Setelah dicek, Khalifah Al-Ma'mun yang beraliran Mu'tazilah. Ya. Khalifah Al-Ma'mun beraliran Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Imam Ahmad dan ada beberapa ulama selain daripada itu istiqomah mengatakan Al-Quran itu adalah kalamullah. Maka Imam Ahmad dihukum. Berapa lamanya dihukum? 30 bulan. 30 bulan itu 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Hanya sekedar apa? Bukan hanya sekedar. Hanya dengan mempertahankan Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala katakan pada hari kiamat, Allah mencari-cari di mana keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicari. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu an bingung, ada keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat dikatakan ahlul Quran, ahlullah, ahli Al-Quran itu adalah keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para ulama salafus salih menyebutkan, alim waladakal Quran, ajari anakmu Al-Quran, fa innal Quran sayu'allimuhu ala kulli syai'. Al-Quran itu nanti akan mengajarkan berbagai macam ilmu. Maksudnya apa? Mudahnya ilmu yang lain masuk ke dalam jiwa seseorang karena lebih dulu Al-Quran diajarkan. Lebih dulu Al-Quran diajarkan. Al-Quran adalah pembuka. Al-Quran adalah pencerdas bagi semua manusia. Sehingga manakala Al-Quran lebih dulu masuk dan akan mudah untuk memahami ilmu-ilmu yang lain. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, Imam Ahmad Ibnu Hanbal hafiz Al-Quran umur berapa? 7 tahun. Imam Syafi'i rahimahullah hafal Al-Quran 30 juz umur berapa? 7 tahun. Umur 10 tahun beliau sudah hafal Al-Muwatta, kitab yang ditulis oleh Imam Malik. Tebal setebal Al-Quran. Imam Malik rahimahullah hafal Al-Quran umur berapa? 9 tahun. Imam Abu Hanifah rahimahullah hafal Al-Quran umur berapa? 15 tahun. Umur-umur beliau, umur-umur yang masih muda. Mereka sudah mampu menghafal Al-Quran 30 juz. Kenapa? Mereka yakin Al-Quran itu nanti akan mengundang berbagai macam ilmu yang masuk ke dalam
pribadi manusia. Maka Allah Ta'ala katakan Al-Quran itu jadikan pelajaran. Di samping Al-Quran itu adalah bacaan. Karena sahabat menjadikan Al-Quran itu bacaan favorit. Kalau kita kenalnya kada ada bacaan favorit, nang kenal makanan favorit. Apa makanan favorit? Kari kambing jar kita, kan kayak itu. Kalau sahabat bacaan favoritnya Al-Quran, pagi, sore, malam. Dan sahabat betul-betul mengamalkan apa yang Nabi katakan. Apa kata Nabi? La taj'alu buyutakum maqabirah. Jangan kamu jadikan rumahmu itu seperti kuburan. Kenapa Nabi katakan jangan jadikan rumahmu seperti kuburan? Karena kuburan tidak ada aktivitas ibadah. Adalah orang sholat di kuburan? Kada ada. Masjid aja berdekatan dengan kuburan tanpa tembok. Terlihat jelas dari masjid kuburan di depan. Ulama sudah mengatakan jangan lakukan itu. Kalau ada areal kuburan depan masjid, ditembok. Paling tidak depan masjid ini kada berjendela sehingga kada melihat kuburannya ada di depan. Apalagi sholat di kuburan, ya jelas kada ada. Kuburan bukan tempat sholat. Kuburan tidak ada aktivitas ibadah. Maka Nabi katakan jangan kamu jadikan rumahmu seperti kuburan. Fa innal Qur'an yampiru minal baitil ladzi tuqra suratul Baqarah. La taj'alu buyutakum maqabira. Jangan kamu jadikan rumahmu seperti kuburan. Dan Al-Qur'an yang dibaca di rumah, surah Al-Baqarah maksudnya, yang dibaca di rumah akan mengusir setan dari rumah kita. Di mana kita membuktikan setan itu ada dalam rumah kita? Mudah, Pak. Kadang terlacak oleh kita hati gelisah. Masalah yang kecil dibesar-besarkan. Perselisihan kada ada hari kecuali cekcok. Itu setan campur tangan. Manusia itu damai. Manusia senang kedamaian. Tapi apabila pengalahian, setan kada terusir dari rumahnya. Lalu berusaha untuk mengusir. Mendatangkan dukun dengan menyimpan apa? Nang bebungkus-bungkus itu apa ngarannya? Hah? Wapak. Oh, itu mengundang setan. Bukan mengusir setan. Itu mengundang setan lebih banyak lagi. Nabi yang menjamin setan itu hijrah dari rumah kita apabila di rumah itu dibacakan Al-Quran. Artinya Al-Quran bacaan favorit. Al-Quran pelajaran. 4 kali dalam surah Al-Qamar. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kami mudahkan Al-Qur'an untuk dijadikan pelajaran. Fahal min muddakir? Siapa yang mau mengambil pelajaran kepada Al-Qur'an itu? Allah tanya kita ini. Siapa yang mau mengambil pelajaran kepada Al-Qur'an? Terlalu banyak hari ini pelajaran-pelajaran yang di luar Al-Qur'an yang lebih dulu kita miliki. Sehingga pelajaran Al-Quran yang sampai kepada kita kada tepi jelas lagi. Remang-remang. Jadi pertimbangan terlalu jauh manakala pelajaran Al-Quran. Karena pelajaran yang lain sudah masuk kepada kita. Padahal Al-Quran itu adalah tuntunan. Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang apa? Tentang akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Su'ilat radhiyallahu anha an khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditanya Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi tentang akhlak Nabi, maka kata beliau, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Wajib bagi semua umat Islam menjadikan Al-Quran itu pelajaran. Dari pelajaran belajar membaca Al-Quran dengan baik dan pelajaran untuk memahami kandungan Al-Quran, tafahum wa tadabbur. Memahami dan mempraktekkan kandungan Al-Quran. Ini yang Allah katakan pada ayat 2 surah Al-Anfal. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Allah menggambarkan kepribadian sahabat. Apabila dibacakan Al-Quran, imannya bertambah. Sahabat itu imannya bertambah apabila Al-Quran dibacakan. Karena Al-Quran datang berangsur-angsur. Inna nazzalna alaikal Qur'ana tanzila dalam surah Ad-Dahr.
Kami turunkan Al-Quran itu berangsur-angsur. 23 tahun Pak. Al-Quran itu turun. Selama 23 tahun, 30 juz, 114 surah, 6.200 sekian ayat. Bahari masih ya, dipadahkan orang Al-Quran itu 6.666 ayat. Sekalinya supaya nyaman menyambat aja, 6666 seberataan. Padahal Al-Quran itu 6.200 sekian. Bukan 6.600. Tohok mana menjumlah di mana dapatnya 6.600 kerawa dapat. Memang Al-Quran tidak seperti itu. Turun berangsur-angsur. Setiap ayat turun disampaikan Nabi kepada sahabat. Sahabat beriman. Bertambah lagi imannya. Turun lagi ayat lain, turun lagi ayat lain, turun lagi ayat lain. Maka sahabat itu apabila mendengar Al-Quran, iman bertambah. Karena Al-Quran sebagai berita bagi mereka pada saat itu. Dan itu bisa kita tiru manakala kita menjadikan Al-Quran itu pelajaran bagi kita. Apa gerang konsekuensinya jika Al-Quran tidak dijadikan pelajaran? Jika seseorang berpaling dari Al-Quran, pindah kepada bacaan-bacaan lain, ajaran-ajaran yang lain yang tidak jelas sumbernya. Allah jelaskan dalam surah Az-Zuhruf 36-37. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan wa lahu qarin wa innahum lasudduna 'anis sabil wa yasabuna annahum muhtadun. Ngeri ayat ini Pak. Ngeri. Siapa yang berpaling dari Al-Quran, wa may ya'shu an dzikrir rahman, siapa yang berpaling daripada pelajaran Allah yang Maha Rahman. Apa pelajaran Allah kepada kita? Al-Quran. Maka Allah akan kirimkan setan kepadanya. Allah kirimkan setan kepada orang yang berpaling dari Al-Quran, kepada orang yang tinggalkan Al-Quran. Apa yang dikerjakan oleh setan? Setan itu sekian puluh kali Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa setan itu musuh. Allah tidak pernah sebutkan setan itu teman. Tapi pada ayat 36 Az-Zuhruf Allah katakan setan itu kawan. Siapa yang berkawan dengan setan? Wa may ya'shu an dzikrir rahman. Siapa yang tinggalkan Al-Quran maka berteman dengan setan. Diutus setan untuk menjadi teman akrab, teman setia. Apa yang dikerjakan oleh musuh yang jahat itu kepada manusia? Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Setan itu menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia yang disesatkan itu kadang merasa, sehingga dia berkata, bisikan setan itu adalah hidayah. Setelah aku masuk kamar selama 40 hari, aku dapat hidayah dari Allah taala. Ternyata hidayahnya itu apa? Bisikan setan 40 hari kada salat Jumat. Orang salat Jumatnya kada salat Jumat, bahaluat. Macam-macam yang datang mulai Nabi Muhammad sampai ulama mana aja datangan. Ditanguni, bermimpi kah Ustaz? Kada bermimpi, berhadapan datang, mengaramputnya luar biasa Pak. Ilmu kada didapatkan itu. Perintah khalwat itu tidak ada lagi setelah Nabi diangkat menjadi Nabi. Nabi kan pernah berkhalwat betul sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi. Setelah Nabi diangkat pada umur 40 tahun, menandakan turunnya surah Al-Quran yang pertama, surah Al-Alaq ya. Surah. Perintah khalwat kada ada lagi. Sahabat kada ada pernah yang mengikuti berkhalwat karena itu tidak diperintahkan lagi. Hari ini amal-amal dahulu itu balik lagi. Padahal Nabi kada memerintahkan. Khalwatnya pun salah, setahunan kada keluar. Putih awak mbah keluar putih aja kada kena cahaya matahari. Orang sembahyang Jumat, kada sembahyang Jumat setahunan. Berapa Jumat tu? 52 Jumat, kada salat Jumat. Amun kada salat Jumat 3 Jumat berturut-turut apa tadi? Hah? Munafik ya Nabi. Apalagi 52 Jumat. Amun makanan masuk taruh saja nah. Apa yang dimakan orang masuk kamar, gancang aja makan dalam kamar. Tapi kada salat Jumat, wallahu alam salat 5 waktu, salatkah kada? Imbah keluar, ya tubuh pada bertemuan Nabi saben malam, Nabi datang jarnya. Bilal bin Rabah itu Pak, sahabat Nabi yang Nabi cintai. Nabi berdialog dengan Bilal waktu Bilal Nabi masih hidup. Nabi bertanya dengan Bilal, Bilal, apa aja amalanmu dalam Islam yang kamu amalkan?
Nabi bertanya. Kenapa Nabi bertanya? Aku mendengar bunyi sandalmu di surga. Nabi berhadapan dengan Bilalnya. Nabi mendengar cara Bilal berjalan di surga. Kata Bilal, ya Rasulullah, setiap saya berudu, saya tidak pernah melupakan. Imbah udu itu ada sholat sunnah dua rakaat. Dan ini diteruskan oleh Nabi dalam hadis yang sahih. Bilal yang memulai, Nabi katakan, man tawaddu'a fa ahsana al-wudu'a tsumma shalla rak'atain la sahwa fihima ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu Nabi yang sampaikan. Siapa yang berudu kemudian salat 2 rakaat, Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kita menyebutkannya sunat udu. Bilal dengan istiqomah mengamalkan sunat udu itu, Nabi sudah mendengar bunyi terompahnya di surga. Artinya apa? Nabi mengatakan Bilal akan masuk surga. Nabi sangat mencintai dan Bilal sangat mencintai kepada Nabi. Di mana buktinya Bilal itu cinta benar lawan Nabi? Sejak Nabi wafat, dia tidak mampu lagi mengumandangkan azan. Cukup aku menjadi muazzinnya Rasul sallallahu alaihi wasallam saja. Setelah Abu Bakar menjadi khalifah, dia bukan durhaka kepada khalifah Abu Bakar. Aku tidak mampu mengumandangkan azan lagi setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bilal pindah sampai ke negeri Syam. 10 tahun setelah berpisah dengan Nabi dan Nabi wafat, baru Bilal bermimpi bertemu Nabi. Itu pun mimpinya bertemunya dalam mimpi. Berhadapan ka Bilal, kadada sahabat tuh nang bermimpi berhadapan lawan Nabi itu kadada. Karena Nabi sudah wafat, wah ini pindah banyak nang beidabul bepada bertemuan lawan Nabi. Paham ya pian arti beidabul itu lah? Bahasa kami orang Matapura, ada kayak itu nah. Bepadah bertemuan lawan Nabi. Sahabat tuh bermimpi aja lawan Nabi. Oh tapi kan bermimpi itu benar. Bujur lamun benar kisahnya. Siapa yang melihat aku dalam tidur, maka itu aku yang sebenarnya. Maka sama dengan melihat aku dalam keadaan jaga. Kata Imam Muhammad ibn Sirin, ulama besar, guru Imam Malik, hadis itu untuk sahabat yang lebih utama. Berlakukah hadis itu untuk kita? Berlaku, tapi kita yang mengkaji siratun nabawiyah, kita yang mengkaji pribadi Nabi, kayak apa bentuk muha Nabi, kayak apa rambut Nabi, kayak apa tangan Nabi, kayak apa penjalan Nabi. Kada pernah mengkaji Nabi, riwayat hidup Nabi bepada bertemuan lawan Nabi saban minggu. Oh tapi kan setan kada kau menyerupai Nabi. Bujur, setan kada menyerupai Nabi. Setan tampil sebagai rupa setan asli, tapi setan mengeramputi kita. Setan mengeramputi yang bepada bermimpi aku Nabi. Padahal itu setan, bukan menyerupai Nabi. Setan kada mampu menyerupai Nabi. Artinya para jamaah sekalian, jangan juga kita terlena. Alim banar sidin tu saban minggu ditemui Nabi Muhammad SAW. Hadang pang dulu kisahnya. Lihati dahulu. Pernah kada belajar sirah, kada tahu di sirah. Siratun Nabawiyah ini menggambarkan seperti orang yang pernah berjumpa dengan Nabi, perilaku Nabi, jalan Nabi, rambut Nabi, kemudian bermimpi. Oh ini iya yang tergambarkan seperti itu. Namun kita kada pernah belajar sirah, kayak apa bentuknya? Kayak apa Pak Haji pengen bermimpi bertemuan Nabi? Nabi sedang lari pagi. Oh sudah keramput di mana Nabi lari pagi? Kadada sama sekali. Ulun Pak hadirin rahimakumullah, bukan karena iri nang bepadah nang bertemuan Nabi 2-3 kali sebulan itu nah. Tapi tolong dicek umat, jangan dikaramputi, jangan dibohongi. Jamaah rahimakumullah, apalagi akhir zaman orang rela hari ini demi karir, demi apa, minta simpati jamaah, rela bercerita-cerita bohong. Ada nang mimpinya berseri kisahnya tuh nah. Asal apa? Asal penggemarnya banyak. Jangan berbohong, apalagi atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, Bilal 10 tahun jaraknya
baru bermimpi bertemu dengan Nabi. Itu pun Nabi mengatakan beberapa batik ucapan. Bilal, kenapa kada melangnya kok? Bilal begitu bangun tidak mampu membendung air matanya, pakaian dikemasinya. Dia berada di mana? Di Syria. Negara yang hari ini sedang bergejolak. Dia berangkat ke Madinah. Dia merasa durhaka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sampai, kenapa kada melangi? Sampai ke Madinah. Pertama yang didatanginya apa? Kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ziarah ke kuburan Nabi. Dengan berurai air mata, khalifah yang memimpin saat itu Umar bin Khattab. Bilal ditemui oleh dua cucu Nabi tercinta, Hasan dan Husain. Umar bin Khattab radhiyallahu an bersama cucu Nabi meminta mengenang 10 tahun yang lewat supaya Bilal kembali mengumandangkan azan. Kata Bilal, kada sanggup. Sekali aja Bilal mengumandangkan azan. Kami mengingatkan peristiwa waktu Rasul hidup masa lalu. Bilal dengan menguatkan jiwanya mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimah yang lantang dan indah. Teringat masa lalu yang luar biasa dengan kumandang azan Bilal. Allahu Akbar 4 kali sempurna. Asyhadu an la ilaha illallah mulai gemetar. Pada saat dia mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, posisinya berdiri, kada mampu lagi. Dia duduk dan dia katakan, Umar, aku tidak teruskan azan ini. Aku tidak mampu menyebut nama itu. Saking cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun sekali bertemuan. Bertemuannya di mana? Di dalam mimpi. Kita nang tinggal di Banjar nih Bapak. Dah saben minggu ditemu Nabi. Sadang-sadang sudah kasihan umat. Kasihan umat. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Kembali kita kepada Al-Quran. Al-Quran kalamullah. Para ulama dan sahabat Nabi yang membela Al-Quran. Seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu pembela Al-Quran yang utama. Apapun kandungan-kandungan Al-Quran yang menyangkut ketetapan hukum dipegang kuat-kuat. Bapak Ibu, sejarah fatwa memerangi orang yang tidak membayar zakat hanya ada pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Dan alasannya apa? Allah memerintahkan itu di dalam Al-Quran. Allah memerintahkan agar muzakki jangan kada mengeluarkan zakat. Sehingga orang-orang yang berharta kada mengeluarkan zakat, Abu Bakar memfatwakan untuk apa? Untuk diperangi. Untuk diperangi. Imam Ahmad Ibn Hanbal tadi sudah kita ceritakan. Imam Ahmad dipenjara selama 30 bulan oleh Khalifah Al-Ma'mun yang beraliran Mu'tazilah, yang mereka menganggap Al-Quran itu makhluk. Imam Ahmad dengan pendiriannya, Al-Quran adalah qadim. Al-Quran adalah kalamullah. Apapun yang terjadi, dipukul sampai babak belur. Imam Ahmad dipukul, pingsan. Imbah pingsan sembuh, tanya lagi, bagaimana Imam Ahmad? Ahmad bin Hanbal, pendapatmu tentang Al-Quran? Al-Quran, kata Imam Ahmad, kalamullah. Dipukuli lagi, pingsan lagi. Setelah siuman ditanya lagi tentang Al-Quran, maka pendapatnya tidak bergeser. Dikiranya orang yang diintimidasi itu iut, dikira. Padahal orang yang ditekan, diintimidasi itu bangkit imannya. Bangkit imannya. Makin menggebu-gebu keimanannya pada saat iman itu diuji. Pada saat iman itu diuji. Bilal bin Rabah dibaringkan di padang pasir tandus. Musim panas. Musim mohini aja di Banjarna. Berabah di tengah aspal itu apa judulnya? Apalagi musim tandus di padang pasir. Bilal dibaringkan di atas dada, diletakkan batu besar. Dipaksa agar dia meninggalkan Islam. Agar tinggalkan Islam. Tinggalkan Nabi Muhammad SAW. Apa kata Bilal? Ahad, ahad, ahad. Apa maksudnya? Kadang hari ini hari Ahad, bang maksudnya. Tuhanku Esa, jangan ikam ganggu gugat lagi nih, membaca kita. Jangan dipaksa, aku Tuhanku Esa, tidak akan kutinggalkan lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat dia sehat, dia ditanya, pada saat dia sebagai seorang Muslim, kapan mendapatkan kenikmatan Islam itu yang paling nikmat?
Kata Bilal, di waktu aku dipaksa untuk meninggalkan Islam, dadaku ditindih dengan batu besar, hampir mati. Waktu itu ku dapatkan kenikmatan iman. Orang yang beriman tuh jangan diganggu gugat, imannya makin bangkit. Imannya makin bangkit. Imam Ahmad pingsan, pukul lagi, pingsan, pukul lagi. Kenapa? Karena memiliki khalifah yang alirannya salah. Jadi bagus juga kita hendak memilih pemimpin tuh lihat alirannya. Lihat alirannya nih aliran nang cocok kah lawan Islam yang benar kadakah? Apabila nang ada cocok alirannya, umat Islam jadi bulan-bulanan. Umat Islam jadi bulan-bulanan. Ujian terjadi. Apalagi hari ini alirannya macam-macam, Pak. Aliran Islam aja macam-macam. Islam apa? Nih, iya toh, jangan pian. Kemudian pagi tadi ulun sebutkan ada dua aliran yang kronis hari ini. Aliran Spilis dan aliran TBC. Kedua-duanya penyakit berbahaya. Tapi maksud ulun Spilis itu bukan raja singa, penyakit kemaluan kada. Spilis sekuler, plural dan liberal. Ini menengah ke atas orang-orang pintar tenggelam dalam aliran ini. Tenggelam dalam aliran ini. Kehabisan akal Al-Quran aja digugatnya buan liberal ini. Al-Quran digugatnya dengan sunnah tuh suka berandai-andai. Kada boleh dengan sunnah berandai-andai. Al-Quran dan sunnah kita hanya bisa katakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Kayak apa harus berandai-andai? Orang yang berandai-andai tentang apa yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi sama dengan menghina Allah dan sama dengan menghina Rasul. Sama dengan mengolok Allah, sama dengan mengolok Rasul. Kalau Allah dan Rasulnya nang diolok, apa kata Allah dalam surah At-Taubah? Kada perlu taubat lagi. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian sudah kafir setelah kalian beriman. Na'udzubillahi min dzalik, Pak. Ini sunnah diolok-olok. Sunnah dihina-hina. Nabi itu tagah lahir di Makkah benar ya. Maka Nabi itu lahir di Jawa Timur, pasti Nabi kada bagamis. Nabi pakai apa? Belangkon ujarnya. Al-Quran itu apabila bercerita surga, pasti bercerita jannatin tajri min tahtihal anhar. Kenapa ujarnya? Karena di Makkah Madinah ketuk ada tepi ada sungai. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini orang yang menggugat Al-Quran, ini orang yang ngeras kotor otaknya. Kotor. Apalah yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kamu tidak pernah berpikir bagaimana Allah menciptakan unta? Karena di sana adanya unta, ujarnya. Coba jika Al-Quran itu turun di Halabiyo. Apalah yang zuruna ilal itik Halabiyo. Ini kotor. Apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu kada perlu kita komentari lagi. Sami'na wa ata'na. Pakaian Nabi kah? Perbuatan Nabi, ucapan Nabi. Kada berhak bagi kita untuk mengomentari. Kita mendengar dan kita taat. Jamaah rahimakumullah. Ini kemuliaan ulama-ulama masa lalu. Sehingga Nabi katakan khairun nasu qurni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Manusia yang terbaik, manusia yang hidup pada zamanku, kemudian zaman setelah itu dan zaman setelah itu. Dari mana ukurannya? Sains dan teknologi kada ada waktu itu. Apa ada sains dan teknologi? Pesawat belum ada. Kendaraan pontang-pantil naik di atas unta, naik di atas kuda. Tapi zaman ini kata Nabi zaman yang terbaik. Sampai hari kiamat kita tidak akan mendapatkan zaman sebaik ini. Di mana ukurannya? Keistiqomahannya memegang teguh Islam. Sesuai dengan Islam datang. Hari ini istiqomah memegang Islam. Istiqomah. Tapi sesuai dengan Islam apa? Islam di sini tuh Pak. Nang kaya modelnya Islam tuh berbeda-beda. Islam itu dinun wahid. Agama yang satu. Agama yang sama.
Perintahnya, syahadatnya, puasanya, zakatnya sama bubuhan sahabat Nabi yang terdahulu lawan kita. Dan Allah menjamin. Allah menjamin. Apa jaminan Allah? Ayat 100 surah At-Taubah. Wassabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan. Ayat ini menyatakan bahwa calon penghuni surga itu hanya 3 golongan. Jangan mencari golongan keempat apalagi golongan ke-10. Ini harus masuk kita dalam 3 golongan ini. Lamun hendak masuk surga. Siapa yang katakan itu? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Jangan berlepas diri pada 3 golongan. Golongan yang pertama muhajirin. Adalah lagi muhajirin wahini. Kada ada lagi. Wafat pada zamannya sahabat maksud ulun muhajirin. Lain jamaah muhajirin yang di HKSN sana. Itu lain. Yang kedua Ansor. Ansor wafat pada zamannya sahabat Nabi. Muhajirin dan Ansor nih penghuni surga. Allah yang katakan. Yang ketiga ini yang kita perebutkan sampai hari kiamat. Siapa yang ketiga ini? Walladzina taba'uhum bi ihsan. Dan orang yang mengikuti sahabat Nabi itu dengan baik. Ini yang dijamin surga. Apabila ada, kada perlu 4 sahabat. Berarti kada dapat bagian surga. Menurut Al-Quran. Menurut Al-Quran. Artinya apa? Kita kembali kepada kehidupan manusia yang terindah waktu itu. Manusia yang paling mulia. Bapak Ibu kayak pada mulia. Surah Al-Ahzab ayat 56. Itu turun sebelum diperintah Allah membaca. Sebelum diajarkan salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini perintah Bapak. Perintah bersalawat. Tahu kita berataan apalagi bulan mulut tahu ayat ini dibaca di mana-mana. Tapi kandungannya kada dihayati. Allah memerintahkan kepada kita untuk bersalawat kepada Nabi. Perintah bersalawatnya turun, salawatnya belum Nabi ajarkan. Kayak apa bingungnya sahabat Nabi. Padahal cerdasnya sahabat ini luar biasa, Pak. Mun sahabat tuh orang kada cerdas, agama tuh kada sampai dalam kita. Tapi sahabat orang-orang cerdas luar biasa. Mereka merekam kehidupan Nabi. Adakah alat rekam? Kada ada. Menuhi ini ada kajian. Andak HP sebuting, andak HP sebuting. Datang ke rumah setel sampai guring. Pas kada tuntung caranya guring berdahulu. Cuman ada alat untuk merekam. Sahabat tidak ada. Kecerdasan otak dengan hidayah Allah. Tidak ada yang tersembunyi. Apa yang Nabi sampaikan sampai lawan kita hari ini. Sampai ini jenggot Nabi bergerak-gerak di waktu membaca bacaan sholat. Itu dikisahkan oleh sahabat. Padahal kita tidak semuanya pakai jenggot. Artinya bukan satu kewajiban. Tapi itulah lengkapnya. Sahabat. Cerdas tapi kada kebablasan. Hari ini banyak yang mengaku cerdas tapi bablas. Cerdas nang kada luar selain lagi. Apalah cerdas nang pina bapiraga pintar itu nah. Sahabat cerdas tapi kada mau kebablasan. Mereka berkumpul menemui Nabi dan mereka bertanya kepada Nabi setelah bertemu, ya Rasul, kami diperintahkan bersalawat tapi kami tidak diajarkan salawatnya. Salawat apa yang kami baca? Diam Nabi dengan pertanyaan itu. Cukup lama Nabi diam hingga Nu'man bin Bashir berkata, aku khawatir pertanyaan itu Nabi tidak suka. Aku khawatir Nabi kada ketujuh aku bertakun kayak itu. Kenapa? Kada dibalas, kada dijawab oleh Nabi nunduk. Nabi. Setelah itu Nabi mengangkat mukanya. Apa kata Nabi? Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Salawat pertama yang Nabi ajarkan. Di tengah sahabat berharap Nabi mengajarkan salawat karena mereka sudah diperintahkan bersalawat. Rame hari itu menghafal salawat apa ngarannya? Ibrahimnya. Hafal lah kita bertahan kalau Pak. Kada kawa salat kita bila kada hafal. Karena salawat ini dibaca di waktu salat. Tapi adakah kita hari ini menemui Abu Bakar Siddiq bikin salawat versinya, Umar bin Khattab radhiyallahu an bikin salawat versinya, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud. Semua kita tidak pernah menemukan salawat bikinan sahabat karena mereka tidak mau mendahului Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus salawat pulus yang kita dapat hari ini olahan siapa? Wallahu alam, gaib jo. Orang nama olah siapa? Salawat pulus Pak.
Salawat tu pian paham ya kalau pulus? Kalau bang ada paham pulus. Artinya apabila membaca salawat itu duit kada seling pagatan. Baduit terus kayak itu nah. Baduit terus. Apabila duit pagat kada laku, kada payo. Salawat dihubungkan lawan duit, apa tidak penistaan kepada Nabi. Kadang mendengar orang salah ucap, berontak kita itu menistakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh nangka ini menistakan Nabi. Salawat itu ibadah yang datang dari Allah untuk pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa dihubungkan lawan salawat duit? Kayak model Nabi mata duitan. Jemaah rahimakumullah. Kembali kita kepada tema kita. Al-Quran pelajaran bagi kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Abu Umamah radhiyallahu an berkata, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi." Hadis diriwayatkan Imam Muslim, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat bagi pembacanya. Maka yang paling berbahagia hari kiamat itu siapa? Ahli-ahli Al-Quran. Al-Quran akan datang minta izin kepada Allah memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Kepada orang yang membaca. Bahkan dalam hadis yang lain, seorang hafiz Al-Quran mampu memberikan syafaat kepada beberapa keluarganya. Kepada beberapa keluarganya. Kedua orang tuanya diletakkan di mahligai surga, di tempat surga. Diberikan mahkota di atas kepalanya. Pakaian indah di surga. Kenapa? Dia punya anak yang menghafal Al-Quran. Al-Quran memberikan syafaat. Jangan pernah alergi kita dengan Al-Quran. Oh tapi Al-Quran itu kan kada asik bagi orang yang memiliki nafsu yang berlebihan. Mengatakan Al-Quran itu kada asik. Al-Quran itu bacaan paling asik. Al-Quran apabila kita hayati mampu membasahkan pipi dan jenggot kita apabila kita membacanya. Nabi melelehkan air matanya sampai ke jenggot pada saat mendengar ayat 41 surah An-Nisa dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Nangis Nabi sejadi-jadinya. Bagaimana orang kafir itu akan berbohong pada hari kiamat? Kami kafir ya Allah, tapi karena kami kada sampai dakwah kepada kami, kata Allah, aku akan datangkan orang yang mendakwahi mereka. Sehingga mereka tidak mampu berbohong. Engkau wahai Muhammad akan menjadi saksi pada saat umatmu satu persatu diproses. Kayak apa Nabi tahan membendung air matanya? Nabi akan menyaksikan kita satu persatu diproses di hadapan Allah pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi nanti melihat gambaran umatnya yang taat, yang durhaka, yang taat, yang durhaka. Kada pernah tertutup oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi tidak mampu membendung air matanya. Jamaah rahimakumullah. Utsman bin Affan radhiyallahu an berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama." Hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Bapak-bapak, ibu-ibu hendak mencari guru teladan, murid teladan itu kayak apa? Kada repot-repot, lihat ukuran Al-Qur'annya. Pada saat dia rajin belajar dan mengajar Al-Quran, inilah murid dan guru teladan. Ukuran siapa? Ukuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang malas belajar Al-Quran karena kada dapat. Bacaannya terbata-bata. Apa nang orang kada lancar to ngarannya? Tergugup-gugup bacanya. Tapi lihat apa yang Nabi sampaikan sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yataqta'ah." Orang yang membaca Al-Qur'an dan terbata-bata, maka lahu ajran muttafaqun alaih. Dia akan mendapatkan 2 pahala. Orang yang membaca Quran tapi mau membacanya sekalipun tergagap-gagap, ini dapat 2 pahala. Pertama karena dia semangat membaca Al-Quran. Dan kedua pada saat dia sabar pada saat kada lancar. Tapi kita kan apabila kada lancar sama sekali kada mau membaca. Apalagi nang menaguri siapa? Anak kita, cucu kita. Rasa gengsi. Silakan karena mereka ada ilmunya. Biar membujurakan bacaan kita. Tapi kita baca. Berbahagia orang yang tiap hari mampu sisihkan waktu
untuk membaca Al-Quran. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yada'u bihim akharin." Allah mengangkat derajat satu kaum. Allah mengangkat derajat satu bangsa. Manakala satu bangsa itu peduli kepada Al-Quran. Tapi manakala Al-Quran tidak diperdulikan lagi dalam satu bangsa, wa yada'u bihim akharin, Allah akan campakkan bangsa itu ke tempat yang hina. Allah akan campakkan ke tempat yang hina satu kaum, satu bangsa manakala tidak lagi peduli Al-Quran. Maka oleh karena itu, tanamkan ajaran-ajaran Al-Quran kepada anak cucu kita sebelum masuknya ilmu-ilmu yang lain. Apalagi fungsi Al-Quran yang kedua, kada tuntung pulang. Yang kedua adalah obat jiwa. Obat jiwa, hati galau, hati sedih, baca Al-Quran. Al-Quran dibaca mengusir rasa gelisah. Apalagi fungsi Al-Quran petunjuk. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran tidak merupakan keraguan, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dan yang keempat fungsi Al-Quran wa rahmatun lil mu'minin. Al-Quran rahmat bagi semua orang yang beriman. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.